Librenya kelihatan nggak ya? Oh sudah ya. Oke ya, ini pertama kali kita buka project Libre, terus kita create projectnya, nama proyeknya, misalkan untuk HRM ya, Human Resource Management, yang akan kita masukkan di project ya, di dalam Gantt-nya ya. Manager misalkan tulis aja nama sendiri ya sini. Oke ya, kita mulai kerja membuat schedule itu tanggal berapa gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari sini ya. Dari tanggal atau memang tanggalannya sudah lewat atau sebelumnya gitu ya. Ini bisa. Ya, misalnya mulai tanggal 4 tanggal 13 bulan 4 ya. Terus kalau kita mau buat catatan silakan ada catatan dalam file tersebut ya. Nah, ini misalkan project schedule ya, project schedule HRM misalkan, Human Resource Management ya, lalu kita klik OK ya. Tuh. Nah ini, nah sebelum kita mulai kemarin kan kita buat tanggal langsung ya, kita buat tanggal langsung. Sebenarnya kita bisa format dulu gitu ya, artinya kita tentukan dulu tanggalnya. Tanggal liburnya mau tanggal berapa, apakah setiap Sabtu libur atau masuk ya. Nah, kita bisa men-setting gitu ya, kita bisa setting itu di kalender ya. Nah, ada namanya kalender ya. Misalkan ya, ini bulan April, Mei, ya, Juni, Juli dan seterusnya. Ya, misalkan kita tentukan di sini ya, use default. Nah, ini use default. Nih kalau use default ini kita tentukan dulu tanggalnya. Nah, ini tanggalnya tentuin dulu ya. Misalkan dari tanggal di bulan ini ya, misalkan mau kita tentukan kalau use default itu defaultnya seperti ini ya. Tuh. Misalkan tanggal 4 April, nih defaultnya seperti ini. Gitu ya. Jadi jam kerja dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Tuh. Ya ini. Itu. Karena ini enggak tidak apa namanya yang kita akan rubah itu biasanya kan hari-hari penting gitu ya. Misalkan ya, kita ingin di hari Sabtu ya, di hari ini Sabtu. Ini default artinya libur ya. Ya, di Sabtu dan Minggu ini libur gitu ya, default ya. Maka di use default ya. Tetap di hari-hari kerja ini ya masuknya normal ya tuh Senin sampai Jumat ya tuh. Ya, Senin sampai Jumat dia tetap masuk normal ya jam 8 sampai jam 12 ya. Terus istirahat lagi nanti jam 12 sampai jam 13 mulai lagi bekerja jam 1 sampai jam 17 gitu ya. Ini kecuali kalau mau kita atur lagi defaultnya ya ini jam berapa pulangnya ya itu. Mau jam 4 gitu ya. Nah, ini harus kita setting di sini. Nah, gitu ya. Tuh ya, sehingga kalau kita lihat tuh ini ya jam 3 tuh, kita lihat nih. Sehingga kalau kita rubah otomatis dia masuk ke non default ya tuh. Nah, ini ya hari Senin tanggal 3 itu ada tanda merahnya ya, artinya sudah kita setting. Mau Senin itu pulang jam 4 gitu ya. Lalu kalau mau kita merubah lagi ya kita posisikan ke defaultnya jam 17. Mana nih? Ini itu jam 17 ya defaultnya nih. Nah ya tuh jam 17. Ya ini pilihan normal ya, use default nih normal gitu ya. Jadi ini tanggal-tanggal libur ya. Ini. Nah, misalkan kita ingin membuat
di tanggal berapa ini tidak ada pekerjaan, non-working time. Nah, tidak ada pekerjaan pada waktu itu gitu ya. Non-working time ya. Nah, misalkan kita pilih non-working. Nah, di non-working tanggal 3 ini misalkan libur. Libur kenapa nih? Libur ulang tahun kantor misalkan ya. Kita anggap di libur karyawannya jalan-jalan gitu ya. Jadi tidak masuk kerja, dia tur misalkan ya, tur dalam rangka ulang tahun kantor. Ya kita anggap libur gitu ya. Kita lihat sini. Dan kita lihat di sini. Ini sudah tidak ada lagi form 2-nya karena libur full gitu ya. Ini ya itu ya. Terus kita pilih lagi sini normal ya, tuh normal. Ya, ini tuh ya. Nah, terus misalkan ada lagi yang namanya non-default working time. Nah, jadi di luar dari default ya, default working time gitu. Jadi hari-hari khusus nih biasanya. Misalkan ya kita mau hari Sabtu tetap libur di sini ya. Bentar ya, misalkan hari Jumat ya. Kita kan pada yang cowok nih biasanya yang muslim kan pada sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Kan habis sholat Jumat nanti kan dia makan siang tuh udah sekalian. Berarti kan terlalu mepet ya. Habis sholat Jumat makan siangnya maka banyak yang datangnya telat. Ada yang datangnya rata-rata setengah dua. Ya kita bisa masukkan nih 13.30 ya tuh. Jadi setiap hari Jumat ya tuh istirahatnya sampai jam 13.30 ya tuh. Begitu juga untuk Jumat yang seterusnya misalkan ya tuh. Itu ya. Ini ya. Ini juga ya misalkan ya 13.30. Ya, ini juga sama ya 13.30 ya tuh. Sehingga ini ada tanda merah artinya yang diberikan hari khusus gitu ya. Non default working time. Artinya di luar dari defaultnya ya. Ya sama ini ya. Yang ini hari libur nih. April hari Senin tanggal 3 April ini ulang tahun kantor gitu ya. Anggap ulang tahun kantor gitu ya. Tuh. Terus juga ada tanggal 13. Ya, tanggal 13 ini pulang jam apa nih kita lihat use default. Oh, ini tanggal 13 libur ya. Kayaknya nih ada warna biru nih saya nggak tahu nih. Ini apa tanggal merah atau apa ya nih. Lihat jelas di sini jamnya sama ya default. Sepertinya hari libur nih ya. Nah, libur atau apa ya di sini nggak ada keterangannya ya. Ya itu. Ya ini for standar ya. For standar, terus juga ada yang namanya legenda khusus untuk 24 hour, 24 jam. Nah, ini 24 jam. Tuh, kita lihat nih, kagak ada namanya hari libur ya, Sabtu Minggu masuk ini ya. Tuh lihat ya, 24 hour. Waduh, ini kalau 24 hour tanggalan kayak gini karyawannya ini pada nggak betah nih ya. Kita lihat nih pada nggak betah, bayangin nggak ada tanggal merah di sini. Nah, kalau yang ini kan masih mending nih standar ya, Sabtu, Minggu libur ya tuh. Non working tuh ya, tuh nggak ada pekerjaannya tuh di sini ya. From to-nya nggak ada nih libur ya tuh. Tapi kalau di setting 24 jam bekerja, waduh repot juga ya. Tidak sesuai dengan apa undang-undang ketenaga kerjaan, bisa dilaporkan nanti perusahaannya ya. Jadi kasus nanti ya. Itu ya. Ini 24 hour ya tuh. Tapi kita bisa setting sendiri semua dari dalam bulan ini dia 24 jam tapi kita bisa setting sendiri. Misalkan di bulan Mei tanggal 8 ya tuh. Kita setting dari jam berapa ke sampai jam berapa gitu ya tuh. Terus di tanggal sekian dari jam berapa itu bisa ya. Nih. Misalkan tanggalnya di situ libur gitu ya tuh.
Terus misalkan ada lagi tanggal 19 ya kita non default ya tuh. Ada di sini pulangnya sampai jam 20 misalkan ya tuh. Nah, ini ya. Itu ya ini untuk 24 jam ya. Terus ada lagi model night shift. Nah, ini shift malam. Tuh, shift malam. Jadi modelnya shift malam. Ya, kalau use defaultnya kita lihat ya, use defaultnya nih seperti ini, shift malam nih tuh ya. Jadi model jam kerjanya itu dia shift malam ya. Tuh ya shift malam defaultnya 00 3 4 ke 8 23 ke 00 ya. Ini biasanya pabrik-pabrik ya. Nah, perusahaan atau yang memang mau ada pergantian shift dalam bekerja ya tuh. Ya ini ya. Ini non working. Kalau kita mau milih tanggal di tanggal sekian tidak ada pekerjaan misalkan ya tuh. Ya, ini. Ini kalau di luar default kita tentukan tanggal atau waktunya jam berapa dia akan mulai bekerja atau selesai bekerja ya. Itu shift defaultnya ya shift kelas shift apa artinya karyawan shift. Ya memang kerjaannya itu ya defaultnya di sini ya. Kalau hari Senin jam 23 sampai 00. Tuh, Selasa sekian, Rabu sekian, Kamis sekian. Nah, ini normalnya begini. Ya, nah baru nanti tetap di sini apa hari ini libur, dia ada liburnya nih. Ya, ya di hari Minggu misalkan libur. Ya, itu ketentuan kalau kita mau men-setting kalender kerja perusahaan ya, kalender kerja proyek gitu ya. Berarti tinggal ditentukan mana nanti akan kita tentukan ya itu. Jadi itu ya sebelum kita makanya kemarin itu ketika buat apa pekerjaan ya di Libre Project itu kan banyak ya. Nih Pak, kok saya hari sekian sekian ya, harinya kok nggak pas gitu ya. Nah biasanya ya hari Minggu itu tidak dihitung ya dalam pekerjaan gitu ya, karena defaultnya di sini ya di kalender ini ya kalau kita menggunakan apa kalender yang standar ya itu Sabtu Minggu itu dihitung libur tidak ada pekerjaan maka dia tidak dihitung hari pekerjaan gitu ya. Ya ini. Nah ini sudah kita lihat di sini tentukan. Ini ada tanggal merah non default ya di sini. Untuk di bulan April ya tuh pulang apa istirahatnya sampai dengan 13.30. Ini untuk hari Jumat ya tuh. Terus juga di hari Senin libur misalnya itu karena ulang tahun kantor ya. Itu ya. Begitu juga untuk bulan-bulan seterusnya ya kita bisa setting sendiri di sini. Ya, ya. Oke, sekarang kita lihat kita coba lagi sini. It's tadi kalender masuk ke sini ya. Bulan April ini kita sempurnakan lagi di use default ya. Ini sama use default. Kalau kita mau kembalikan lagi pilih use default ya. Ya, ini use default ya tuh. Use default. Nah, ini udah kembali normal ya. Nih. Oke ya kita menggunakan jam normal atau kita mau proyek ini karena dia ini kantor proyek maka di hari Sabtu itu masuk ya di hari Sabtu dia masuk ya minggunya libur. Nah berarti use defaultnya dia harus non default tuh non default tapi dia pulangnya jam 12 misalkan ya tuh ya jam 12 ya maka di sini masukkan sini non default ya
dia sampai jam 12 kerjanya ya, setengah hari ya, itu misalkan ya. Nah, ini setengah hari. Ya, kita tentuin sini. Untuk kita mau blok bisa nggak ya? Kita blok. Bisa ya, kita pencet shift ya. Nah, pencet shift. Itu pencet kontrol ya. Nah, itu ya. Pencet kontrol di keyboard, lalu pilih tanggalannya. Nah, baru non default. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus, ya ini kita hapus. Nah, udah tuh kita buat di bulan April ya. Itu hari Sabtu masuk cuma sampai jam 12 siang ya tuh. Oke. Nah, ini ya. Itu ya, maka di sini bisa kita masukkan pekerjaannya di sini ya. Kita masukkan pekerjaan di sini misalkan pertama ini ya. Yang kemarin ya galian fondasi misalkan ya. Terbuat galian fondasi ya, durasi ya, ini kan belum kita ketik dia udah muncul angka ini ya. Nah, baru kita bisa tentukan sendiri nih. Kita mulai tanggal 4 ya sampai tanggal 5 galian pondasi ya. Nih 4. Ya tanggal 4 ya nih. Sekarang itu tanggal 4 ya. Berarti udah setengah hari nih. Oke, tanggal 5 ya. Nah, tanggal 5 bulan 4. Match sampai tanggal 5 ya, sore ya nih. Ini tanggal 5. Nah, ini harus kita setting lagi. Tanggal 5 sampai tanggal 6. Nah, satu hari. Ya, itu satu hari ya. Nah, tanggal nih. Oh, nih kurang. Ini tanggal 6. Satu hari karena kenapa? Di sini satu hari karena 4 ke 5 satu, coba nih kita lihat sini. Ini nih. Ya, satu hari ya karena dari 5 ke 5 kan satu hari ya. Baru kalau kita mau ke tanggal, nah ini nih harus ke tanggal 6 ya nih. Ini udah tanggal 6 ya, 5 ke 6. Coba. Ini ya kurang ini nih. It's ya 2 hari ini ya, dah. 5 ke 6 ya, 5 ke 6. Ya. Terus udah kita galian fondasi ya. Terus yang keduanya apa nih? Pembesian fondasi misalkan ya. Nih. Oke ya, kita butuh waktu mulainya dari tanggal berapa nih? Tanggal 6. Nah, ini kan tanggal 6 ya. Ini mulai dari tanggal 6 ya. Ya sampai tanggal 7 ya. Nah, nih. Oke ya. Ya kalau diklik sekali nggak mau ya di sini ya. Oke ya, ini satu hari, 2 hari, ketik 2 hari di sini. Nah, dia baru berubah ya. Nih. Oke yang ke selanjutnya, galian pembersihan pondasi. Nah, baru pemasangan dinding misalkan ya, sini. Pemasangan dinding. Nah, ya, nih. Itu ya pemasangan dinding. Ya, kita mulai tanggalnya dari tanggal 8 misalkan ya. 8 nih, ingat 8. Kita sudah setting tanggal 8 itu setengah hari ya. Tuh, tanggal 8.
Terus ini kita klik OK dari tanggal 8 ke tanggal 8. Di sini kita masuk ke tanggal 9 itu libur ya. Ya, kalau tanggal 9 ke tanggal 10. Nah, bentar. Tanggal 10. Masukkan satu hari mana nih? Tanggal 8 ke tanggal 10, 2. Itu ya, ini. Jadi caranya itu sebenarnya kalau di sini beda ya dengan Microsoft Project dari Microsoft Office. Jadi kita tentuin mulainya dulu. Terus berapa hari? Kalau kita tentuin tanggal di sini dia nggak masuk gitu ya. Itu ya 2 hari. Ini contohnya ya, saya buat lagi pekerjaan pemasangan atap ya, misalkan ya. Ini pemasangan atap ya. Nah, itu atap. Ya, atap kita mulai dulu dari tanggal berapa dia? Ya, kan selesai tanggal 10 sebelumnya, misalkan tanggal 11. Nah, kita mulai tanggal 11 ini. Nah, ya, tanggal 11 ya. Nah, baru berapa hari kita mau kerjain ya? Kita mau kerjakan misalkan 3 hari. Enter. Nah, otomatis ya tuh. Dari tanggal 11 sampai 13 tuh ya. Gitu. Atau memang mau kita ini ya. Kalau kita lihat ya tanggal 4 sampai tanggal 5 ke tanggal 6. Tanggal 6 ke tanggal 7 ya tuh. Ini kan mepet tuh ya. Bersamaan sini ya tuh. Ya. Ini ada agak jarak nih, ada agak jarak ya. Karena setelah tanggal 7 baru tanggal 8 ya. Jadi kalau kita rapetin dia mau jadi jangan tanggal 8, dia tanggal 7-nya bisa jadi rapet ya. Seperti itu. Ya ini ya. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau kita ingin menentukan ya tanggal. Nah, sekarang setiap pekerjaan ini ya, di dalam pekerjaan ini pasti kan ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk bekerja ya ini. Jadi harus ada orang-orang yang bertanggung jawab dalam bekerja. Misalkan galian pondasi, siapa orang ini yang akan bertanggung jawab ya ini. Siapa saja ini kan harus kita dokumentasikan ya. Nah, itulah yang disebut dengan pengelolaan sumber daya ya dalam Microsoft Project ya itu. Ya, misalkan di sini ya, kalau kita ingin masukkan pekerjaan galian pondasi, ya, sini. Terus kita lihat tax, ya, masuk ke tax ya. Ke tax kita lihat taxnya, oh resource kali ya. Ya, resource ya, ini masuk ke resource. Ya, baru di sini masukkan nama-nama karyawannya, pegawainya. Ya, siapa saja. Ya, misalkan saya buat pertama di sini. Ya, Rudy misalkan ya. Nah, Rudy, nah otomatis tuh ya. Nah, ini ya. Ini ada RBS work bekerja, tipe bekerja ya, emailnya, material labelnya, inisial R ya, nah, inisial nama gitu ya. Grupnya dia di bidang apa, pekerjaannya maksimal unit, artinya dia bekerja memang 100% ya. Artinya benar-benar full gitu ya, full time ya, pegawai full penuh gitu ya. Pegawai penuh waktu gitu ya. Tuh, standar rate-nya dia digaji berapa gitu ya. Per jam. Nah, karena ini kan kaitannya dengan pekerjaan di proyek ya. Biasanya kalau pekerjaan proyek itu kan ada hitungannya per jam ya. Nah, ini ya. Per jamnya berapa. Terus ada overtime-nya. Lembur per jam berapa dia. Ya, nah, itu ya. Cost per use-nya. Nah, berapa di sini cost dalam per kasus studinya dalam pekerjaannya berapa ya.
Terus ini accurate, appropriate. Nah, ini kayaknya nggak ngaruh nih. Coba kita lihat lagi standar, base, standar, rotate, standar, base, kalender. Nah, dia menggunakan kalender standar ya, pekerjaan atau pegawainya ini dia menggunakan kalender standar ya. Gitu ya. Ini nah, misalkan kita lihat lagi sini. Ini kalau RBS ini sepertinya kode ya, kode pekerjaan RBS nih. Ya, semacam kayak apa, kode pekerjaan gitu ya. Ini ya. Nah, terus kita lihat sini kalau misalkan kita mau kita kasih apa pekerjaan standar rate-nya itu dia per jam berapa ya, misalkan per jam itu 10 gitu ya. Tuh. Ya, kita masukkan standar dia itu 10. Ya, overtime kalau dia ada lembur berapa, misalkan 1 per jam misalkan ya. Tuh. Itu ya ini cost per use-nya ya, artinya biaya dia dalam satu bidang pekerjaan gitu ya. Nah, biasanya ada di dalam kontrak ya. Ini bisa kita kosongin juga nggak apa-apa di sini ya. Itu. Ya itu terus ini standar kalendernya juga kita tentukan di sini ya. Terus kalau accurate add juga nih, apakah kita dia mulai bekerja start end ya itu. Jadi ini kita buat pro rate aja ya, sesuai rate yang dibutuhkan gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan lagi ya pegawainya atau pekerjaannya lagi. Ya, misalkan di sini Joko ya. Nah, Joko, oke, dia tipenya tipe pekerja ya. Nah, ini kalau ada alamat emailnya, material labelnya apa, kalau dia mengerjakan dengan menggunakan material apa ya, kode label materialnya ya. Ya, terus di inisialnya ya. Terus juga ini rate-nya berapa, kita isi sendiri bisa ya. Lemburnya 1 ya. Nah, kita masukkan lagi ya. Misalkan Dika ya, Dika. Oke, ini kita percepat aja ya, jadi nggak usah detail-detail karena sebagai contoh ya. Ini 1 ya, ini 10 ya. Tuh. Nah, ya, ini saja cukup. Terus ini siapa ya? Raka misalkan ya. Tuh. Terus kita masukkan lagi yang lainnya ya, ini. Terus ini ya. Ini 10 ya. Ini 1 ya. Oke. Nah, ini kan 4. Kalau ada pegawainya 1000 ya masukin 1000. Repot juga ya kalau masukin 1000. Tapi bisa juga kita import ya, biasanya kalau ini ada import atau apa ya. Jadi kita tidak copy lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal kita masuk ke task. Kita balik ke Gantt tadi. Ya, misalkan galian pondasi ini yang ngerjain siapa? Ini kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Galian pondasi ya. Kita lihat di sini galian. Bapak, maaf suaranya kecil. Oh,
Karena sinyal kali apa ya? Nah, sekarang udah Pak. Udah ya? Udah Pak. Makasih Pak. Iya. Maaf Pak. Oke ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau kita ingin masukkan pekerjaan kepada masing-masing pekerjaan, ini kita klik aja nih. Pekerjaan satu, klik 2 kali. Nah, baru masuk ke sini. Ini general galian pondasi 2 hari ya. Estimate-nya ya, persen kompletnya. Ini masih 0, sini persen kompletnya. Terus cost-nya berapa di sini ya, nanti ya kita tentuin sendiri cost-nya ya. Work priority, dates nih mulainya, finishnya sekian ya. Tuh, ini informasi secara umum ya. Dengan cost di sini belum ada ya, masih kosong karena belum dimasukkan biaya pekerjaan galian pondasi di sini. Ya, nah baru di sini yang predecessor ini kan kemarin pernah kita bahas ya, successor, resource. Nah baru ini kita pilih resource ya, karena kita membahas hari ini mengenai sumber daya manusia yang ada dalam sebuah proyek. Maka kita masukkan galian pondasi ini yang pekerjaannya siapa yang ngerjain ya ini. Nah, baru kita klik ini ya, assign resource. Nah, di sini kan ada ya karyawannya ada 4. Rudi, Joko, Dika, Paraka gitu ya. Nah, misalkan yang kerjain galian pondasi adalah Joko misalnya. Nah, baru kita assign ya. Nah, Joko 1 orang misalkan dia ngerjain galian pondasi ini. Kebetulan Joko dan siapa nih? Masa 1 orang capek dong kalau 1 orang Pak. Nah, misalkan Dika, assign lagi ya. Tuh, udah. Oke, kita tutup. Ya. Ini resource ya. Nah, ini kode work breakdown strukturnya ya. Oke, kita close saja ya. Tuh. Ya, sini jelas berarti ya, kita lihat ya. Galian pondasi Joko Dika. Tuh, ada ininya nih. Ada namanya nih yang ngerjain Joko dan Dika nih. Tuh, kita lihat. Cuma di sini kita lihat ya, 4 ke tanggal 5 ya. Dia dikasih target 4 5 bulan 4, 5 bulan 4. Dari jam 8 sampai jam 5, 1 hari dia kerjain ya. Ya, nah berarti kalau kita lebih ini kita rubah lagi nggak apa-apa di sini ya. Misalkan mau 2 hari ya, tadi kan ada ininya ya. Apa ada informasi apa awalnya nih itu ya, tuh 4 5 4 ke 5 4 ke 5 finishnya misalkan dia di tanggal 6 ya. Di sini coba kita lihat nih. Tanggal cara manual coba ya nih. Tanggal 6 ya, tuh ya tanggal 6 ya, close. Tuh 2 hari ya, tuh jadi 2 hari. Ini ya, ya galian pondasi ya dikerjakan oleh Joko ya. Tuh, sekarang udah nggak kecil lagi ya. Ya, Joko. Ya, mau begitu juga untuk yang lain nih, pembesian nih siapa nih yang bekerja, yang ngerjain pembesian pondasi siapa? Ya, kita klik 2 kali lagi ya. Nah, klik 2 kali untuk pembesian ya. Nah, pembesian persen komplit ini harus dibuat juga nih, persen komplitnya 100% ya, misalkan berapa persentase komplitnya. Ini kalau nanti ya, kalau kita mau melakukan apa, monitoring udah berapa persen pekerjaannya ya itu. Ya, 6 ke 7, terus kita masukkan resource-nya. Ya, yang mengerjakan adalah di sini Rudi dan Dika ya. Nah, Rudi terus Dika. Oke ya, udah, lalu ini kita tutup, ini kita close. Tuh ya, Rudi dan Dika. Nah, cuma sayangnya ketika ini dia langsung berubah jadi 1 hari di sini ya. Padahal tadi dari 6 ke 7 ya. Nah, ini kita geser ke sini aja 1,5 hari nih ya. Nah, ini ya 2 hari itu ya udah ya. Rudi dan Dika ya. Nih.
ini pembesian. Terus pemasangan dinding. Wah, pegawainya cuma 4 Pak, berarti ini udah selesai. Berarti enggak, ini digilir lagi nih Pak, di rolling lagi ya. Kita lihat di sini 8 ke 10. Misalkan kalau kita rubah lagi nih 8 ke 11 atau ke 12 misalkan ya. Terus resource-nya kita masukkan di sini. Ya, resource-nya sekarang Joko ya dan Raka. Ya, udah kita close tuh Joko dan Raka ya. Terus pemasangan atap ya, sama seperti tadi ya. Resource-nya masukkan Rudi, terus Dika ya, kita tutup ininya, terus baru kita close. Nah ini ya, ini untuk pekerjaan pemasangan atap yang mana kita sudah memberikan tanggung jawab ya kepada masing-masing tenaga kerjanya ya. Ini hal ini kenapa perlu, karena agar kita bisa mendokumentasikan ya, kita bisa mendokumentasikan ya pekerjaan proyek ya dalam setiap harinya ya gitu. Jadi ketika kita melakukan controlling ya, misalkan kita cek di lapangan galian pondasi ya, kita tinggal klik 2 kali ya, kita lihat udah berapa persen dia pekerjaannya ya. Nah, misalkan baru 20% ya. Tuh kita lihat ya, ada simbol ya, simbol merah sedikit ya. Terus pembesian kita klik 2 kali. Nah, kita monitoring tuh. Besoknya kita monitoring berapa persen nih. Dia sudah berapa persen ya? Oh 25%. Kita close tuh ya. Ada merah kecil tuh ya. Terus memasang dinding. Kita cek ya. Ini dalam 1 hari kita cek terus ya. Oh udah 25% misalnya. Oke. Terus pemasangan atap ya, kita klik, kita cek. Dia baru nyatet 30% ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini kalau paralel ya gitu. Jadi pekerjaan rumah kan nggak bisa paralel, dia harus berurutan ya. Dan berarti kan kalau ini pekerjaannya belum bisa dikerjakan, kalau belum selesai ininya penggalian pondasinya ya. Makanya dikasih nol dulu ya. Ini hanya untuk memonitoring dalam waktu harian gitu ya, dalam satu pekerjaan yang sifatnya berurutan ya, sifatnya berurutan ya, berurutan ya. Tuh ya. Nah, misalkan di sini pekerjaannya dia sudah selesai 100%. Nah, 100% dia sudah merah tuh ya, tuh. Udah ada warna hitamnya nih, sudah selesai ya. Ya, nih. Gitu juga setelah itu baru kita cek pembesian ya, berapa persen dia ya. Ya, itu dari pekerjaan ya. Ini dari pekerjaan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah proyek itu bisa diidentifikasi ya, dari pekerjaannya ya, terus para pekerjanya, terus durasi waktunya, terus juga persentase pekerjaannya ya itu. Oke ya, tadi resource. Oke, ini pekerjaan. Oke ya, itu ya tanggalan. Kalau durasi sama ya, dia masuknya ke sini juga ya. Cuman kita lihat ini cost-nya sudah ada 320 di sini ya. Ya, kita lihat di sini ya.
Ya, kalau kita lihat di sini, kalau dia sudah selesai pekerjaannya 320 di sini ya. Kosnya ini ya 320, 32 jam. Ya, karena 2 hari ya, 2 hari ya, 2 hari ini kosnya 320 ya. Ya, ya berdasarkan ini ya, eh, dari kos biaya pegawai ya. Ya, kemarin kan kita sudah tentukan ya di resource, terus masuk resource ya. Sini Rudi. Ya, kita lihat Rudi ya. Ya, Rudi. Ya, kita lihat ya cost state rate-nya 10 per jam. Ya, tuh. 10 per jam. Ya, makanya di sini pekerjaannya itu jamnya itu udah 32 ya. Ya, makanya di situ biaya untuk pekerjaannya 320 selama 32 jam ya. Ya, ini rate-nya nih ya. Jadi effective date. Nah, ini effective date-nya, ini standar rate-nya, ini for time-nya karena nggak ada lembur ya, belum ada lembur ya. Ini ketersediaan dari apa availability ya 100% ya. Ini pekerjaannya si Rudi ini ya, pembesian pondasi, pembesian atap ya. Pembesian pondasi 2 hari, pemasangan atap 1,5 hari ya. Ini ya itu. Jadi sudah ada jumlah jamnya pekerjaannya di sini ya. Nih karena rate standar gajinya ini ya 10 per hari ya itu. Jadi kita bisa lihat di situ di Gantt-nya ya. Karena di sini sudah kita masukkan persen komplitnya 100% ya. Kalau dia pekerjaannya masih 50% ya itu ya, kita masukkan 50%, dia masih seperti ini ya. Tuh. Ya 50%. Dia 50% ya tuh. Nah, ini 50%. Tuh ya, 50%. Ya, baru 50%. Ya, ini. Ini biaya keseluruhannya ya nih. Jadi kalau untuk munculkan, kalau dia 50% komplitnya berapa Pak? Kosnya di sini belum muncul di sini ya. Dia hanya menyebutkan persentase ya. Nah, tadi kalau kita masukkan 0 coba ya. Kita masukkan 0 di sini ya. 0 tadi 0 ya di sini masih muncul ini ya. Ketiga worknya 32 hari. Iya, iya, iya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan ya kos biayanya ya ini. Itu ya, jadi ya itu ya jadi setiap pekerjaan itu harus ada siapa yang bertanggung jawab ya untuk pekerjaan tersebut, dan juga nanti akan ada apa costnya berapa ya. Jadi rate pekerja tersebut per jam dia dihitung berapa ya. Itu tujuannya apa, agar bisa diidentifikasi ya berapa biaya pekerjaannya ya, sehingga manajer proyek itu bisa melakukan apa namanya identifikasi progres pekerjaannya ya dalam setiap waktu gitu ya, dalam setiap waktu ya nih.
Oke ya, ini. Sekarang coba kita explore lagi ya. Ini untuk melihat gancatnya ya, ini gancat. Ini untuk melihat networknya, itu ya. Kayak diagram alir ya. Diagram alir untuk pekerjaannya ya. Ini galian pondasi, pembesian ya, pemasangan dinding dan seterusnya. Ini juga bisa kita pindahin ya, tuh. Kita bisa bikin ini gancat sendiri di sini ya. Bikin apa? Model sendiri ya di sini. Ya, misalkan galian pondasi pertama kali ya. Nah, baru pembesian ya, dinding ya. Terus baru pemasangan atap ya, gitu. Kita juga bisa buat seperti ini ya. Ya, ini network. Terus ini untuk work breakdown struktur ya. Ini task usage-nya ya, pekerjanya ya. Siapa saja pekerjanya. Terus di sini ada nama pekerjanya dengan berikut dengan pekerjaannya ya. Di sini kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini. Galian pondasi dikerjakan oleh Joko dan Dika. Pembesian oleh Rudi dan Dika. Pemasangan dinding oleh Joko dan Raka. Pemasangan atap Rudi dan Dika. Sehingga informasi seperti ini ya sangat dibutuhkan oleh manajer untuk melakukan kontrol ketika dia melakukan progres pekerjaan selama ini. Ya, ini. Kita lihat di sini pekerjaan dalam hitungan jam ya, 2 hari 32 jam. Ya, tuh ya. Galian fondasi dibutuhkan 32 hari ya, 32 jam ya. Yang mana di sini dibagi dua nih bidang pekerjaannya. Ya, artinya 32 jam ini dibagi dua oleh masing-masing pegawai ya. Di 16 jam dia dapat masing-masing gitu ya, karena dibagi rata gitu ya. Di sini ya. Begitu juga dengan pembesian dan pemasangan atap ini jadi 12 1,5 hari setengah hari ya. Ya, ini. Nah, ini start waktu jamnya ya. Terus ini kita lihat ya, ini finishnya ya sampai jam 23 tuh, bayangin ya. 23 ya, jadi mana nih 23 ya, 23 kalau 23 ya. Iya ini. Walk terus apa nih, walk counternya flat, assessment dia apa lagi nih, rate A ya, cost rate-nya tipe cost rate A ya ini. Ya, jadi kalau kita lihat lagi di sini ya, galian pondasi ya, tuh kita lihat di sini ya, mulai dari sini ya 2 hari ya, 2 hari ya, di hari Wednesday ini ya, Wednesday, Tuesday, Friday. Ini Wednesday, Tuesday ya. Tuh. Wednesday, Tuesday, 16 hour, 16 hour. Ya dibagi dua gitu ya. Tuh dibagi dua. Dibagi dua artinya ada 2 pegawai, makanya dibagi dua, 16 hour, 16 hour ya tuh. Jadi dalam per hari itu dia dapat jamnya 8 hour, 8 hour tuh ya. Nah, ini kan 8 hour, 8 hour gitu ya. Nih. Sehingga kalau dalam satu hari ini kan 16 jam ya. Ini 16. Kalau dijumlah 32 jam ya. Nah, begitu juga untuk yang pembesian nih, sama nih pembesiannya tuh. 16 hour. Jadi masing-masing itu 8 jam, 8 jam ya tuh. Begitu juga untuk yang pemasangan atap ya tuh. Ini ya. Ya, ini adalah resource usage-nya ya. Ini resource usage-nya. Ini RBS ya. Kita lihat RBS dia bisa kelihatan cost-nya ya, tuh. Biayanya. Ya, biaya pekerjanya gitu ya. Kita lihat nih biaya pekerjanya. Rudi 280.
tentu dihitung dari rate-nya dia ini 10 dikali dengan jam gitu ya. Ini Joko gitu ya, dengan Joko ya. Ya, terus Dika, Raka ya, dan seterusnya ya. Ini RBS ya. Tadi ini usage yang tadi, ini apa ini project. Nah, ini judul projectnya ya. Name HRM ya, start tanggal sekian, finish sekian, manajernya ini ya, status date-nya seperti ini ya, cost biayanya segini ya, work 120 jam. Actual close-nya belum ya, belum dilakukan ya, artinya belum di update ya oleh administratornya ya itu. Ya, ini terus ini report. Ya, kalau kita ingin membuat laporannya, report untuk HRM. Startnya sekian, finishnya sekian, ya. Terus ini durasi waktunya ya belum berjalan nih ya, durasi waktunya nih kan ya. Terus work kerjanya jumlahnya 120 jam, cost biayanya sekian ya. Project schedule HRM ya. Tuh, ini report. Ini bentuk histogramnya. Ya, bentuk grafik histogramnya ya. Ini yang di bawah ini histogramnya ya. Histogram dari masing-masing pegawai ya. Histogram ini chartnya ya, grafiknya nih. Ini ya, grafiknya tuh ya. Nah, ini grafiknya. Chart tax usage, ini tax usage-nya ya. Terus ini resource usage, nah, seperti ini Windows. Okay. Ya, seperti itu. Ya, oke ya. Hari ini kita cukup 1 jam saja ya. Karena sesi kita hari ini adalah memperkenalkan bagaimana kita membuat pekerjaan menggunakan Libre Project, lalu kita memberikan tugas ke masing-masing pegawai atau pekerja untuk dibuatkan pekerjaannya dan juga biaya per jam ya pekerja tersebut ya. Ini ya biaya pekerjanya berapa rate-nya, sehingga dari rate tersebut keluarlah cost ya, biaya yang mana biaya tersebut bisa dijadikan sebagai standar kita dalam mau lakukan monitoring ya, persiapan ya, atau juga schedule biaya ya, pembiayaan. Oke ya, itu mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kalau bisa nanti sekalian dicoba ya di rumah. Saya presensi dulu ya, bentar. Oke, video online learning ini saya sudah rekam juga ya.